about, baby. Coffee, I'll be right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hidayatullah. Saya dari kelompok 11 Makul Dasar-Dasar Kependidikan. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru, dan demikian seterusnya. Agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Dalam dunia pendidikan setidaknya terdapat 3 macam aliran pendidikan, yaitu aliran klasik, aliran modern, dan pendidikan pokok di Indonesia. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Menurut tim dosen 2006, aliran-aliran klasik dalam pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Aliran empirisme. Aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman empiris, yaitu melalui alat inderanya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Jadi, segala kecakapan dan pengetahuannya terbentuk dan ditentukan oleh pengalaman, sedangkan pengalaman didapatkan dari lingkungan atau dunia luar melalui indera, sehingga dapat dikatakan lingkunganlah yang membentuk perkembangan manusia atau anak didik, bahwa hanya lingkunganlah yang memengaruhi perkembangan anak. John Locke dalam Joseph 2006, tak ada sesuatu dalam jiwa yang sebelumnya tak ada dalam indera. Ini berarti apa yang terjadi, apa yang memengaruhi, apa yang membentuk perkembangan jiwa anak didik adalah lingkungan melalui pintu gerbang inderanya, yang berarti tidak ada yang terjadi dengan tiba-tiba tanpa melalui proses penginderaan. 2. Aliran nativisme. Teori ini merupakan kebalikan dari teori empirisme yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan baik dan buruk. Perkembangan anak hanya ditentukan oleh pembawaannya sendiri-sendiri. Lingkungan sama sekali tidak mempengaruhi, apalagi membentuk kepribadian anak. Jika pembawaan jahat akan menjadi jahat, jika pembawaan baik akan menjadi baik. Jadi lingkungan yang diinginkan dalam perkembangan anak adalah lingkungan yang tidak dibuat-buat, yakni lingkungan yang alami. 3. Aliran konvergensi. Faktor pembawaan dan faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Keduanya tidak dapat dipisahkan sebagaimana teori nativisme. Teori ini juga mengakui bahwa pembawaan yang dibawa anak sejak lahir juga meliputi pembawaan baik dan pembawaan buruk. Pembawaan yang dibawa pada waktu lahir tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa adanya lingkungan yang sesuai dengan pembawaan tersebut. William Stern dalam tim dosen 2006.279 mengatakan bahwa perkembangan anak tergantung dari pembawaan dari lingkungan yang keduanya merupakan sebagaimana 2 garis yang bertemu antara menuju pada satu titik yang disebut konvergensi. Dari beberapa uraian di atas, teori yang cocok dapat diterima sesuai dengan kenyataan adalah teori konvergensi yang tidak mengekstrimkan faktor pembawaan, faktor lingkungan atau alamiah yang mengaruhi terhadap perkembangan anak, melainkan semuanya dari faktor-faktor tersebut memengaruhi terhadap perkembangan anak. 4. Aliran naturalisme. Aliran ini mempunyai kesamaan dengan teori nativisme, bahkan kadang-kadang disamakan, padahal mempunyai perbedaan-perbedaan tertentu. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri, baik bakat, minat, kemampuan, sifat, watak, dan pembawaan lainnya. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami, bukan lingkungan yang dibuat-buat. Dengan kata lain, jika pendidikan diartikan sebagai usaha sadar untuk mempengaruhi perkembangan anak seperti mengarahkan, memengaruhi, menyiapkan, menghasilkan, apalagi menjadikan anak ke arah tertentu, maka usaha tersebut hanyalah berpengaruh jelek terhadap perkembangan anak. Tetapi jika pendidikan diartikan membiarkan anak berkembang sesuai dengan pembawaan dengan lingkungan yang tidak dibuat-buat atau alami,
maka pendidikan yang dimaksud terakhir ini berpengaruh positif terhadap perkembangan anak.